putusan sangat gila begini jika masih ada laser-laser di laga Timnas Indonesia versus Bahrain nanti. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, berharap tidak ada laser dari penonton yang terjadi saat Timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga ketiga, Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Internasional Bahrain, Rifa, Kamis, 10 Oktober 2024. Jika itu masih ada, maka Sumarji meminta AFC untuk memberikan hukuman kepada Bahrain. Sumarji belajar dari kasus Jepang, yang dimana para pemainnya mendapatkan sinar laser dari supporter Bahrain dalam pertandingan di Stadion Internasional Bahrain, Selasa, 15 September 2024. Meski menang, tim pelatih Jepang tidak puas dengan adanya sinar laser yang mengganggu jalannya pertandingan. Tentu saja ini akan berdampak pada permainan dari Jepang. Sumarji mengetahui protes keras dari pihak Jepang terkait perlakuan buruk supporter Bahrain. Oleh karena itu, Sumarji ingin Bahrain belajar dari kasus tersebut. Dan jangan sampai sinar laser kembali datang saat melawan Timnas Indonesia. Saat dihubungi bolasport.com, Sumarji akan buka suara saat Timnas Indonesia menjalani pertemuan dengan Bahrain serta panpel pertandingan pada H1. Ia berharap suaranya didengar agar tidak merugikan Timnas Indonesia. Ya, terkait laser itu nanti akan saya sampaikan saat H1. Saya sudah menyiapkan foto dan video para pemain Jepang yang kami sampaikan. Intinya saya tidak mau ada laser lagi di laga nanti. Kalau sampai ada, saya minta harus ada hukuman berat untuk Bahrain. Kenapa? Karena ini akan mengganggu konsentrasi para pemain kami, ucap Sumarji. Sumarji tidak tahu hukuman apa yang akan didapatkan Bahrain apabila laser di laga lawan Timnas Indonesia. Sumarji hanya menargetkan Timnas Indonesia bisa mendapatkan poin dari kandang Bahrain. Ya, lihat saja nanti. Yang pasti saya akan sampaikan terlebih dahulu, tutup Sumarji. Mengejutkan, Justin Hubner ungkap rekan satu timnya di Wolves ingin gabung Timnas Indonesia. Begini katanya, popularitas Timnas Indonesia sedang naik daun, dan membela skuad Garuda kini bisa membuat seorang pemain menjadi bintang, terutama di media sosial. Salah satu contohnya adalah Justin Hubner, bek muda yang saat ini bermain untuk Wolverhampton Wanderers. Meski belum pernah tampil di tim utama Wolves, jumlah pengikutnya di media sosial meningkat drastis setelah bergabung dengan Timnas Indonesia. Sebelum dinaturalisasi, pengikut Hubner di media sosial hanya sekitar 5.000. Namun setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, angkanya melesat menjadi 2,7 juta pengikut. Hal itu menunjukkan betapa besar pengaruh membela Timnas Indonesia terhadap popularitas seorang pemain. Dalam sebuah wawancara dengan The Athletic, Hubner menceritakan pengalamannya tentang bagaimana menjadi bagian dari Timnas Indonesia telah mengubah hidupnya, terutama di dunia digital. Media sosial saya berkembang sangat cepat, ada banyak tawaran brand yang datang. Ini seperti mimpi, ungkapnya dengan antusias. Tak hanya itu, Hubner juga berbagi bahwa banyak rekan setimnya di Wolves yang terkesima dengan lonjakan popularitasnya. Bahkan, beberapa dari mereka bercanda ingin mengganti kewarganegaraan agar bisa membela Timnas Indonesia dan mendapatkan pengaruh serupa di media sosial. Banyak dari mereka bilang, "Bisakah saya ganti warga negara jadi Indonesia?" ujar Hubner sambil tertawa. Meskipun popularitasnya melonjak drastis, Hubner menekankan bahwa kebahagiaannya bukan hanya soal pengikut di media sosial. Baginya, kesempatan untuk membela Timnas Indonesia jauh lebih penting. Rekan setim saya mendukung dan ikut senang dengan apa yang terjadi pada saya, katanya. Tentu, memiliki banyak pengikut itu menyenangkan, tetapi bagi saya yang terpenting adalah bisa bermain untuk tim nasional, tegas Hubner. Akhirnya terungkap juga, begini alasan Shin Tae-yong panggil Hoki Caraka ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, kembali memanggil Hoki Caraka untuk menghadapi Bahrain dan China. Ternyata ada alasan dari pelatih asal Korea Selatan, itu meminta striker PSS Sleman tersebut datang ke Timnas Indonesia. Hoki Caraka merupakan salah striker yang bermain di Liga 1 2024 per 2025 dan dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Selain Hoki Caraka, ada penyerang Persib Bandung, Dimas Drajat, yang juga dipanggil Shin Tae-yong. Dalam rilis yang diterima bolasport.com dari PSS Sleman, pihak klub memastikan bahwa dipanggilnya Hoki Caraka ke Timnas Indonesia berkaitan dengan penampilannya bersama Elang Jawa pada beberapa pertandingan terakhir di Liga 1 2024-2005.
Hoki Caraka mencetak 2 gol saat PSS Sleman melawan Arema FC pada pekan ke-6 Liga 1 2024-2025 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, 20 September 2024. Shin Tae-yong langsung memanggilnya dan memberikan kepercayaan penuh kepada Hoki Caraka. Menurut manajer PSS Sleman, Leonard Tupamahu, dipanggilnya Hoki Caraka itu sekaligus menunjukkan kualitas dan konsistensinya bersama tim asal Yogyakarta tersebut. Hoki Caraka dinilai bisa beradaptasi bersama timnas Indonesia di level internasional. Leonard Tupamahu pun merasa bangga dengan pencapaian dari striker asal Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut. Mengenai Hoki yang kembali dipanggil timnas Indonesia, tentu kami dari PSS sangat bangga. Dia membuktikan masih bisa bersaing untuk dipanggil pada jeda internasional kali ini. Performa dia pada beberapa pertandingan kemarin dengan mencetak 2 gol bersama klub juga tentu menjadi bukti dan alasan dia kembali dipanggil timnas Indonesia, ucap Leonard Tupamahu. Leonard Tupamahu berharap bahwa pengalaman di level internasional ini dapat menjadi kesempatan bagi Hoki Caraka untuk terus berkembang dan meningkatkan performanya bagi PSS Sleman. Kami dari PSS berharap semoga dia bermain di timnas Indonesia nanti dan dapat menunjukkan penampilan terbaiknya di lapangan kontra Bahrain dan Cina. Selain itu, Hoki bisa meningkatkan performanya serta motivasi tinggi bermain dengan lebih baik lagi ketika kembali bermain di liga domestik, pungkasnya. Di sisi lain, timnas Indonesia harus waspada. Pemain berbahaya timnas Bahrain telah gabung. Begini penjelasannya. Bahrain terus melanjutkan persiapan mereka untuk melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melansir dari Akhbar Al-Khalij, Jumat, 4 Februari 2024, tim Bahrain kembali berlatih di stadion luar milik federasi. Pada latih itu telah bergabung para pemain klub Al-Khaldia, baru saja menjalani laga tandang melawan klub Turkmenistan Al-Tin Asir di AFC Champions League 2 pada Rabu, 2 Oktober 2024. Selain itu, pemain Mohamed Marhun yang bermain di Kuwait SC juga sudah ikut latihan. Mohamed Marhun adalah pemain berbahaya yang harus diwaspadai timnas Indonesia. Ia merupakan pemain utama timnas Bahrain yang serba bisa. Marhun bisa bermain sebagai gelandang serang, tengah, kanan, dan sayap kiri. Pemain 26 tahun itu sudah mencatatkan 55 caps dan mencetak 12 gol. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, memberikan libur kepada para pemain pada Kamis, 3 Oktober 2024. Tujuannya adalah untuk menjaga kebugaran pemain sebelum menjalani camp internal tertutup pada 7 Oktober mendatang. Semua pemain Bahrain dilaporkan siap kecuali Ismail Abdulatif yang masih dalam tahap pemulihan akhir. Ismail Abdulatif adalah striker berbahaya. Ia sudah mencatatkan 67 caps dengan 31 gol.